Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang, kakak-kakak. Nah, masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulai sesuatu dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Ayo, abang-abang, kakak-kakak, udah ada yang tahu belum? Materi pembelajaran kali ini tentang apa ya? Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi tentang menyusun naskah. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang prosedur pementasan. Nah, di sini pada prosedur pementasan itu, yang pertama ada pemilihan peran. Nah, dalam pemilihan peran itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama casting by ability, yaitu pemilihan peran berdasarkan kecakapan atau kemahiran yang sama mendekati peran yang dibawakan. Kemudian casting by type, itu pemilihan peran berdasarkan atas kecocokan fisik pemain. Yang selanjutnya yaitu anti-type casting, yaitu pemilihan peran bertentangan dengan watak dan ciri fisik yang dibawakan. Nah, selanjutnya casting to emotional temperament, yaitu pemilihan peran berdasarkan observasi kehidupan pribadi, cara pribadi calon pameran. Nah, yang terakhir yaitu therapeutic casting. Nah, jadi di sini pemilihan peran dengan maksud untuk menyembuhkan atau untuk penyembuhan terhadap ketidakseimbangan psikologi dalam diri seseorang. Nah, jadi kita kemarin itu sudah membahas materi tentang ini. Oke, kita lanjut. Dari prosedur pementasan itu ada penerapan karakter. Nah, tadi itu pemilihan peran, kemudian sekarang penerapan karakter. Dalam penerapan karakter ini merupakan kunci dalam berakting. Nah, jadi keterampilan aktor dalam berperan itu ditentukan oleh kemampuannya dalam meninggalkan egonya sendiri dan memasuki serta mengekspresikan tokoh lain. Nah, selanjutnya itu ada kesiapan pemain. Nah, jadi setiap aktor dan aktris dalam pementasan teater itu harus memiliki kesiapan yang memadai. Nah, contohnya itu kesiapan aktor dan aktris dalam berkreasi, kemudian dalam berperan sesuai dengan tipe, gaya, jiwa, tujuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada penerapan pola permainan atau biasa disebut dengan blocking. Nah, jadi blocking ini maksudnya setiap tokoh itu harus mampu memerintahkan badan, suara, emosi, dan semua anggota tubuh dalam situasi dramatis, yaitu untuk memerankan atau untuk seni peran dan teater. Nah, jadi maksudnya itu pemain itu harus mampu mengontrol setiap gerakannya. Nah, itu tadi yang disebut dengan blocking. Nah, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang menyusun naskah. Nah, dalam menyusun naskah itu, yang pertama ada teknik menyusun naskah. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu menentukan tema. Jadi, teknik-teknik menyusun naskah itu ada menentukan tema, menentukan judul, menentukan alur, kemudian menentukan adegan, menentukan tokoh peran, dan yang terakhir itu membuat dialog tokoh. Oke, kita masuk ke pembahasan dari teknik menyusun naskah. Nah, yang pertama tadi yaitu menentukan tema. Jadi, tema itu merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah.
pesan pengarang yang ingin disampaikan dapat diketahui melalui tema ini tadi. Nah, jadi pengarang itu bebas menentukan tema ceritanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan judul. Nah, jadi judul itu adalah cerminan dari isi naskah yang ditulis. Nah, tadi kalau tema itu ide dasarnya, sekarang judul itu adalah cerminan dari naskah yang ditulis. Jadi, dengan melihat judul, pembaca naskah ataupun aktor akan membawakan naskah tersebut memiliki gambaran isinya. Nah, selanjutnya yaitu alur. Jadi, alur itu adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, jadi alur ini tuh menggambarkan jalan cerita berdasarkan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki yang selanjutnya, teknik menyusun naskah selanjutnya, tadi di bagian menentukan tema, jadi tema itu bisa dipilih berdasarkan banyak. Contohnya, ini ada tema berdasarkan pendidikan, kemudian tema persahabatan, kemudian tema percintaan, dan yang terakhir itu tema kepahlawanan. Oke, kita lanjut lagi. Teknik menyusun naskah selanjutnya yaitu menentukan adegan. Nah, jadi setelah rangkaian cerita yang jelas, langkah selanjutnya itu menciptakan adegan. Nah, adegan itu merupakan bagian dari drama yang menunjukkan perubahan peristiwa. Jadi perubahan peristiwa itu ditandai dengan pergantian tokoh atau setting tempat atau waktu. Nah, disitulah yang dikatakan sebagai menentukan adegan. Selanjutnya yaitu menentukan tokoh peran. Jadi setelah adegan tersusun, selanjutnya menentukan tokoh-tokoh peran dalam adegan. Jadi peran utamanya itu protagonis mampu memerankan tokoh antagonis ataupun tokoh penentang tokoh utama. Oke, kita masuk ke teknik penyusunan naskah yang terakhir yaitu membuat dialog tokoh. Tokoh peran yang sudah ditentukan dalam setiap adegan selanjutnya dikenal dialog-dialognya. Jadi dialog itu disesuaikan dengan karakter dari alur cerita. Nah, jadi dalam peristiwa, dalam drama diklasifikasikan dalam 3 tahapan. Dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu perkenalan, kemudian komplikasi, dan resolusi. Nah, jadi pada tahapan orientasi itu dikembangkan pada bagian utama. Kemudian komplikasi itu bertugas untuk mengembangkan konflik. Yang terakhir itu yaitu klimaks. Jadi resolusi itu bisa dikatakan sebagai klimaks. Nah, materi kita telah selesai. Jadi, tugasnya atau kuis, yang pertama, tuliskan teknik menyusun naskah fragmen. Kemudian, tuliskan perbedaan tema, judul, dan alur. Dan yang terakhir, rangkaian peristiwa dalam drama dapat diklasifikasikan tahapannya menjadi 3, yaitu Nah, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih karena sudah memperhatikan video pembelajarannya. Ustazah akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.